Iya, suara. Tak serah mulai aja, nggak harus serentak. Ayo mulai. Mulai aja. Coba ulangi lagi. Coba apa? Ulangi, sekarang ulangi. Buah itu manis. Betul. Aku cantik hari ini. Pagi ini saya mau terlambat. Apa yang diucapkannya? Realisasi apa? Kami memiliki badan yang besar. Lanjut. Hari Minggu ibu ke pasar. Lagi. Saya baru mengerjakan tugas statistik. Sebelum ada pasangan, harus berselingkuh. Apa yang diucapkan tadi? Apa yang diucapkan? Apa yang iya, apa yang diucapkannya? Ada dua partner Anda. Baik, kita pindah ke sini. Ya, serius kita pulang sini. Anda ingat apa yang Anda ucapkan? Anda ucapkan dua kalimat, bukan satu kalimat, dua kalimat. Dua kalimat itu nyambung dia. Ya. Jadi ada kalau dalam membuat paragraf itu ada kalimat utama, ada kalimat penjelas. Anda menggunakan kalimat penjelasnya. Jadi kalimat utama satu, lalu Anda jelaskan. Saya beri contoh. Ya. Hari ini hari libur. Itu kalimat utama. Ya kan? Lalu tetapi kita tetap kuliah, misalnya seperti itu. Nah, itu kan nyambung dia. Mau, bukan kata tetapi. Kalau tetapi itu kalau dipakai kalimat pakai kata akan tetapi, ya. Kalau tetapi itu di tengah kalimat, anak kalimat. Tapi kalau kata tetapi itu di awal kalimat pakai akan tetapi. Oke, silakan. Perhatikan, yang Anda ucapkan itu dua kalimat, ya. Lalu Anda simak baik-baik, ulang apa yang diucapkan oleh teman Anda. Silakan. Jangan dia kiri kanan nggak ada urusannya, urusan dengan kita nggak ada urusannya. Nggak ada urusan dengan tetangga, nggak ada urusannya. Besok dia Tahu? Apa katanya? Apa yang dikatakan? Apa yang dikatakan? Saya membeli buku di mall dan saya membeli catai di mall. Nah, apa yang dikatakannya? Di mall itu sampai benda baju saya rajin menghiasnya. Sasi? Hari ini kita ke pantai naik mobil baru. Malam ini malam minggu tapi saya di rumah saja. Itu karena jomblo ya, karena jomblo. Ya. Kasihan. Lalu? Nggak ada yang bilang. Baik, jarakkan lagi, geser ke belakang. Jarakkan lagi. Oke, jarakkan lagi. Nah sekarang giliran yang A. Anda ucapkan 3 kalimat nyambungnya. Ya, 3 kalimat. Kemudian Anda perhatikan apa yang diucapkan. Konsentrasi, walaupun yang sebelah Anda itu bersuara, tapi Anda fokus pada teman Anda, ya, depan Anda, karena itu teman Anda. Jangan berselingkuh, ya, jangan melihat kiri kanan.
Ingat, 3 kalimat berarti 1 kalimat utama, 2 kalimat penjelas. Silahkan. Oke. Dari ujung sana udah apa yang dikatakannya? Tadi pagi kami ke pasar, kemudian memasak, setelah itu kami makan bersama. Betul? Apa? Hari Senin Adi pergi ke sekolah naik sepeda bersama temannya. Ya. Seni pertunjukan dimulai jam 3, tetapi kami terlambat karena sholat asar terlebih dahulu. Belum Pak. Belum. Kenapa belum? Pemikiran Pak. Oh, mikir kemarin minggu. Apa? Aku cantik walaupun aku cantik tapi aku jomblo. Itu jujur. Jauh-jauh kuliah dari Sumatera Utara nggak laku sampai sini. Sudahlah, di kampungnya nggak laku, di sini jomblo juga. Apa? Pada hari ini ibu memasak dan ayah mencuci motor. Iya. Bisa lagi. Oke. Nah, sekarang giliran kalian lagi. Ya. Tetap bicaranya normal. Lalu dari 3 kalimat sekarang 4 kalimat. Nyambung ya. Kalimat utama, lalu ada kalimat penjelas. Ingat, penjelas itu kalau Anda nanti belajar menulis, itu salah satu yang mau saya latih, yang PA-nya saya. Ada baca buku komposisi, garis kerap, contohnya katakan. Jadi paragraf yang baik kalau dalam menulis dan bicara yang baik sama menulis, praktiknya dan menulisan itu harus koheren, harus unity itu satu topik satu, jangan lari ya. Anda bicarakan satu kalimat utamanya itu aja Anda jelaskan, jadi selebihnya itu kalimat penjelas, jangan melocok-locok yang lain. Itu dikatakan kan. Nanti ada pelajaran nanti koherennya juga, sebetulnya itu dalam mata kuliah menulis. Baik, paham? Pikirkan apa yang mau Anda katakan pada teman Anda. Ya, jaraknya udah mulai jauh. Kalau tadi nggak sampai gini loh. Kalau yang nggak pintar berarti lebih hebat dari yang tadi. Karena kemarin tadi juga lambat datang. Jadi saya kehilangan ide. Silakan. Yang di yang A, ya. Kalau nanti kiranya pendengaran kurang baik, pulang dari rumah cokel. Kalau mata kan setiap pagi, tapi ketika bisa sekali seminggu, bisa sekali sebulan kan. Nah, sekarang silakan. Kota Bukit Tinggi Udah bisa ditangkap? Saya mulai dari ujung sana. Apa yang dikatakan teman Anda? pada Sabtu saya kuliah ke Makassar, mata pelajaran Mata pelajaran apa? Pragmatik. Nggak salah kan? Ya, nggak salah kan? Enggak, betul. Lanjut, apa? Ya, itu kan sama kan? Iya. Tadi kami pergi bersama, tetapi kami ketinggalan rombongan dan kami menengok Mas itu.
Coba Anda ulangi apa yang Anda katakan? Tadi kami berangkat bersama, tapi kami tertinggal rombongan. Kami menggunakan Google Map dan sampai di sini. Oh. Betul. Itu yang kamu ucapkan tadi? Salah. Oke. Coba apa? Kasih. Hari Sabtu kita ke pasar, di siang harinya naik motor. Betul. Dia menarik dan ramah dan dia baik ke semua orang. Apa? Aku membeli ayam di pasar dan memasaknya di rumah bersama ibu. Kota Bukit Tinggi adalah kota yang indah dan sering dikunjungi. Iya. Coba ini nggak terlalu geser kalau geser. Oke. Tadi ada 4 kalimat ya. Sekarang 5 kalimat. 5 kalimat. Karena itu perlu ketenangan, perlu tempo pengucapan sehingga kita tahu per kalimat itu betul-betul sudah ditangkap oleh teman Anda. Ya. Nah, kita melatih cara mengucapkan dengan jarak yang jauh, kemudian bagaimana menangkap. Giliran kalian kelompok A. Silakan. Pikirkan dulu. Ya, pikirkan dulu. Topiknya apa? Apa topiknya ayam juga? Oh enggak. Anda tahu topiknya ayam juga? Udah konsentrasi? Baik, mulai. Udah, jelas? Kita cek ya apa yang dia ucapkan. Apa, silakan. Dari sini dulu. Namaku Ilka Putri Yeniza dan aku berasal dari Sumatera Barat dan aku berkuliah di Universitas Riau. Betul? Pakai dandan gitu kan kamu ucap? Iya. Kamu apa? Aku lagi sedih dan adik membawa aku ke taman untuk healing. Iya. Itu berapa kalimat? Lanjut. Banyak pagi saya tidak memasak dikarenakan saya bangun terlambat sehingga saya tidak sarapan. Betul. Aku membeli baju baru berwarna pink dan saat memakainya aku terlihat cantik. Iya. Saya mencuci motor bersama adik sedangkan ibu memasak di dapur. Iya. Kami makan jam 10, setelah itu kami tidak makan lagi dan setelah asar kami kelaparan. Betul. Lanjut. Anak ayam berkokok di malam hari di atas pohon sebelum matahari terbit. Iya. Lanjut. Hari ini hari Sabtu pergi ke rumah Pak Syaf bersama Umi dan Lisa. Iya, benar. Apa kurangnya? Hari ini hari Sabtu, aku pergi ke rumah Pak Syaf. Aku pergi bersama Umi dan Nisa. Kami pergi dengan mengendarai motor. Baik, rapat lagi.
Udah. Tatap teman Anda. Tahu tujuannya? Tatap betul muka teman Anda. Tahu nggak tujuannya? Sekarang kita meningkat melakoni. Kita melakoni berperan. Ya. Paham? Anda memerankan cara teman Anda. Ya. Anda perhatikan, bukan sekarang, kebiasaannya di kampus sehari-hari itu kalau ketemu itu gimana? Udah. Tadi kan banyak kalimat yang disampaikan. Anda pilih dari kalimat yang Anda diucapkannya tadi itu, lalu Anda mainkan perannya seperti dia sehari-hari mengucapkan. Paham? Ya. Saya bercontoh gini. Ya. Saya bercontoh begini. Tadi Sasi kan mengucapkan kalimat, perhatikan. Tadi kan Sasi mengucapkan kalimat, hari Minggu saya beli baju warna pink. Nah, kan hari-hari kan bang begitu. Bisa saja Anda tambah-tambah. Hari Minggu tadi kemarin saya beli baju warna pink. Gaya Sasi itu gimana biasanya dicerita gitu. Termasuk suara-suaranya. Kalau dia cempreng, suaranya ya cempreng. Anda merasakan diri Anda itu seperti Sasi misalnya. Ya ingat ya. Misalnya ini juga mengatakan tadi, Anda memerankan seperti teman Anda. Anda kan sehari-hari kan berteman nih. Nah, jangan menganggap sesuatu itu mudah, ya. Pilih aja. Tidak harus sama ucapannya. Itu modal Anda yang tadi kalimat tadi itu modal Anda. Nah, bagaimana gaya teman Anda? Ya, gaya teman Anda itu berbicara. Mulai dari cara suaranya sampai gestur tubuhnya. Anda jangan toko yang Anda perhatiin di depan Anda. Ya. Oke, siapa mencoba dulu? Enggak, saya bebas saja. Siapa yang mau mencoba dulu? Ya, berdiri. Ya, kamu memerankan dia ya. Nah, gimana biasanya hari-hari bicara? Coba. Memang begitu kayaknya. Coba yang dari sini siapa yang memerankan? Yang dari sini siapa memerankan? Siapa memerankan? Yang dari sebelah kiri, kanan saya. Siapa?
Siapa? Ayo, siapa? Siapa coba? Yang dari kalau saya, yang kelompok ini ada yang mau memerankan? Gak ada. Silakan, di sini ada yang peran. Silakan. Silakan. Berarti kalian tuh nggak pernah melihat tingkah laku orang. Anda tahu memperhatikan tingkah laku orang itu satu bentuk konten yang diminati oleh orang. Saya beri contoh misalnya ya, Anda tahu Rina Nose, kan viral ketika dia menirukan Bunda Korla itu. Bunda Korla mengatakan banyak meniru dia. Sekarang ada cowok niru gaya Bunda Korla. Tapi Bunda Korla mengatakan dia bahkan memberikan rekomendasi. Bahkan dia ketemu dengan Bunda Korla. Jadi Bunda Korla memang dia mirip. Kali itu saya katakan kalau kamu ingin buat seperti Bunda Korla benar, bisa jadi viral. Iya. Dia bukan ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah gitu, bukan ya Allah. Iya. Anda perhatikan Gilang. Ya, Gilang tuh suka niru-niru penyanyi-penyanyi barat. Kan jadi tren dia. Itu menghasilkan uang. Jadi jangan disangka memainkan peran itu tidak menghasilkan uang. Tapi tentu kita pilih peran-peran apa. Bahkan jadi nilai tambah dia. Ya. Kemudian si Parto. Nah kalau dia mulai Ariel kata dia mulai ubah rambutnya, dia seperti Ariel karena ada sedikit wajahnya itu seperti Ariel. Itu salah satu contoh saya katakan. Jadi itu bentuk peluang yang bisa kita lakukan, ya, yang bisa kita lakukan salah satu itu. Sekarang kan banyak di konten-konten di YouTube kan banyak orang nirukan gaya, walaupun di cuma lifting atau ada lagu orang lain, mau cowok mau cewek, tapi dia bergaya seperti penyanyinya. Gitu. Oke, ini kita udah mulai masuk main peran, bukan main peran, tapi melakukan peran. Nah, ada yang mau coba? Kalau nggak berani, nanti di rumah di kosan coba, ya, coba. Kita mulai nih. Jadi tugas di rumah, ya, tugas di rumah. Anda mulai kaget kan? Tugas di rumah, Anda cari satu objek yang Anda suka, Anda observasi. Observasi tentunya Anda amati. Jangan Anda katakan, permisi ya Pak, saya amati Bapak atau Ibu, permisi, enggak gitu. Natural, diam-diam Anda rekam. Apakah penjual goreng, apakah teman di kampus, ya terserah Anda. Pokoknya selama seminggu ini ketemu kita kuliah nanti, minggu depan Anda sudah membuat kontennya. Jadi videonya Anda buat, Anda diam-diam seperti saya memvideokan anak muda Korla. Dia nggak tahu bahwa saya videokan di dalam rumah. Dia nggak tahu bahwa saya videokan dia. Kita tadi lihat ya, udah lihat kontennya. Udah. Saya mau lihat kelakuan mahasiswa saya sama dengan kelakuan anak UIN. Rupanya sama. Iya sama. Jadi seperti itu, dan artinya terserah mau Anda observasi langsung ke lapangan atau melalui konten orang. Konten orang artinya ada konten orang gitu ya. Misalnya Anda mau menirukan gaya Nikita Mirzani, ya ini Nikita Mirzani, ini gaya Anda. Paham? Kontennya begitu, 2. Tinggal lagi, dan itu Anda bisa 1, 2 atau 3. Tapi yang tahu saya di 3 sarana: TikTok, Snap Video, dan YouTube. Tinggal nanti Anda melihat
komentar atau orang sukanya di mana. Anda yakinkan, oh saya yang konten ini penilaiannya di TikTok misalnya atau di YouTube. Jadi modelnya kita beda dengan sensor lain beda. Ya. Jadi betul-betul Anda melakukan 3 eksperimen, yang mana yang Anda yakin untuk dinilai yang bagus gitu. Bukan asal-asalan. Paham? Jadi kita mulai bermain peran, ya, dengan lakukan mengobservasi. Perlu diketahui para pemain-pemain hebat, ya, kayak Nino Arisman dulu, Anda belum lahir atau masih kecil, itu dia memainkan peran. Nino Arisman itu sekarang kita lihat di tokoh politik. Dulunya waktu dia masih gadis, dia itu pemain sinetron yang ternama, salah satu di caranya. Dan dia melakukan peran itu dengan metode survei. Misalnya dia main di sinetron Saya Kira Api, dia survei ke Jogja. Dia pagi-pagi dia bangun, dia pergi ke pasar, bagaimana empok-empok atau orang tua itu ngambil upahan gendongan. Di Jogja itu ada orang kan belanja ke pasar nih, di lorong-lorong itu, lalu masukkan ke goni. Nah, nanti ada yang mikulnya keluar. Itu orang-orang jadian. Kalau menurut akunnya dari mulai 5 kilo sampai dia sanggup memikul 25 kilo. Ada nonton nanti kalau dia di YouTube Cunyak Din. Itu Christian Hakim. Ada lihat riwayatnya bagaimana dia memerankan Christian Hakim. Christian Hakim memerankan Cunyak Din. Dia ingin merasakan menghayati peran itu, bahkan dia dapat tilas. Selama 1 bulan dia masuk hutan Aceh tanpa alas kaki. Jadi dia dapat tilas itu, merasakan bagaimana kakinya juga luka-luka, sehingga ketika dia memerankan Cunyak itu betul-betul dia menghayati. Itu ada ternama. Ya, jadi kalau artis yang ternama yang jadi serius melakukan peran, dia observasi, tidak main-main. Ya kalau kita misalnya ingin jadi peran kita nenek-nenek, gimana nenek bisa kita lihat? Mungkin dia tetangga kita atau apa yang paling mudah apa di Joko. Gimana tingkah laku orang tua-tua itu? Nanti kita perankan. Banyak artis terkenal yang ingin dia memerankan hal-hal yang menantang. Yang menurut kita kadang di hari-hari biasa kita biasa-biasa saja melihat. Contohnya peran anak memerankan anak idiot. Karena apa? Pernah memerankan anak idiot. 3 bulan dia masuk ke SMB, mengamati perilaku anak idiot itu, lalu dia tirukan. Nah, dengan seriusnya akhirnya ketika itu di sinetronnya diputar, orang mengagumi peran dia. Nah, itu yang sekarang Anda, kalau Anda nonton di YouTube bagaimana Rendra, Remi Silado, kemudian Putu Wijaya, Arifin Nur, yang tokoh-tokoh teater di nasional, dan bagaimana dia memerankan. Kemudian ada Teguh Karya, Anda jumpa, dan meninggal semua. Kecuali Putu Wijaya ya, kalau saya sekarang masih dan masih sakit. Itu mereka memerankan betul-betul total. Artinya total begini, ketika kita menonton kita tidak melihat dia sebagai Putu Wijaya, lepas dari diri dia. Pernah kasus terjadi tahun 80-an, ya, nama artisnya itu Mutiara Sani, istri Arsul Sani. Dia hampir semua televisi dia tampil sinetronnya. Tapi akhirnya apa? Muncul kritik. Dikatakan memang Mutiara Sani lagi naik daun. Tapi Mutiara Sani tampil sebagai Mutiara Sani. Orang melihat dia sebagai Mutiara Sani. Setelah mungkin ada hubungan, nggak tahu saya. Setelah
peran itu dia tidak muncul, hilang dari peredaran. Saya baca berita dia jadi pengusaha taksi. Terus sekarang saya nggak lihat di mana dia mencari sana. Nah itu yang saya katakan kepada Anda, bermain peran tadi. Jadi kita mulai ya ringan-ringan aja. Misalnya ada suka di tetangga ada penjual goreng misalnya, Anda ingin melakukan penjual goreng, Anda rekam. Nah, besoknya Anda katakan, Bu, saya mau ada tugas kuliah, saya gantian Bu ya peran dari penjual goreng. Anda lihat di kota-kota yang anak tingkat, walaupun tidak semua berhasil, ada yang melakukan hal seperti itu. Bagaimana caranya melayani ya pembeli, bagaimana caranya membungkus gorengan, bagaimana cara mengambil gorengan. Kalau mereka kan sudah terampil. Nah, contoh seperti itu. Jadi hal yang kecil-kecil aja bisa situasi. Nah, tadi kan buktinya barangkali mungkin tidak serius saja saya memperhatikan. Mungkin mulai dari sekarang bisa memperhatikan tingkah laku teman-teman Anda. Nah, jadi bisa menerapkannya. Sampai di situ ada yang bertanyakan? Ada nggak? Jangan tidak begitu pas keluar itu telepon Ismi, telepon Enda, tugas kita apa ya? Saya kaget, Ismi katakan, teman-teman nanya apa tugas kuliah apa? Lah, kalau sudah bicarakan materinya ini ya, berarti kontennya ujungnya kan produk kita konten. Tidak penting kita menjelaskan bagaimana memerankan jadi tukang sate, kan mungkin pertanyaan seperti itu. Ya Anda perankan aja. Prosesnya itu. Jadi proses memerankan itu tentu kita observasi dulu. Mau memudahkan kita videokan supaya kita bisa melihat, ya kita videokan gimana tingkah laku, yang mana. Saya beri contoh misalnya ada objek penjual nih, ya penjual pulsa, kan banyak penjual pulsa, bisa ratusan, bisa ribuan kita jumpai. Tentu ada tertarik kita satu penjual pulsa. Misalnya ini. Nah, itu yang kita tiru, itu yang kita observasi, itu yang kita lakukan ini. Ingat, memerankan itu sedapat mungkin. Jangankan postur tubuh, bahkan suara kita ubah seperti suaranya dia. Jadi kita harus melepaskan diri dari diri kita memerankan pada orang lain. Ini mulai semakin berat, ya. Mulai semakin berat, konten itu baru individu masing-masing. Nanti mulai kalau ada tugas kelompok, ada itu ada rajin lihat konten orang, apakah di YouTube, apakah di TikTok, apakah di snap video. Sekarang banyak artis dia bukan artinya tidak menghargai tawaran dari televisi, tapi dia bisa bergening. Bisa tahu menawar dia, bisa sombong lah dia. Artinya dia bisa, contohnya sulit sekarang buat studio sendiri di rumah. Oh misalnya ide-idenya nanti orang dari ide-ide orang mau beli ide. Jangan-jangan nanti ketika ada viral, ya dia viral bisa jadi ada lebih terkenal, tiba-tiba terkenal gitu. Nah itulah tujuan saya dalam waktu ini, minimal Anda jadi content creator. Content creator tidak harus dia berperan, tapi dia punya ide, dia punya gagasan. Cepat dia ngambil idenya ini lebih keren. Seperti halnya saya katakan tadi kemarin, saya nggak pikir bicara ini kok begini mirip Bunda Korla ya. Karena saya ingin lihat Bunda Korla itu selalu saya nonton kalau bangun tengah malam saya mutar-mutar kan muncul dia gimana gitu. Misalnya dia kehilangan tas, ya contohnya semalam dia selalu taruh jumpa tasnya
Kau juruk kau katanya. Nggak mau kau ke bawah, aku mau kerja ya. Dia salah beli sepatu misalnya. Ya, dia beli sepatu itu licin. Akhirnya dia disuruh oleh orang kantornya dia pulang kerja. Gara-gara kau, aku udah bisa kerja katanya. Itu hal yang monolog sebetulnya. Kalau kita mau memerankan namanya monolog. Ya dia left itu kan monolog. Dia kan tidak ada lawan dialog. Tidak mudah loh. Kita mau monolog tidak mudah. Jadi kalau kita misalnya mau buat konten sekarang nih, kalau budak orang itu memang ada langsung bagaimana mau monolog, nanti ada masanya Anda buat konten monolog. Apa yang membicarakan? Durasinya cuma 5 menit misalnya. Nah, itu contoh-contoh yang natural bagaimana belajar bermain drama. Tapi sekali lagi saya katakan, ilmu dramaturgi ini jangan disalahgunakan. Karena bisa jadi ini dekat dengan, bisa digunakan orang jadi melakukan penipuan. Kan para penipu itu kan dia pura-pura. Saya pernah didatangi oleh seorang pegawai, dia bersedih minta duit. Tapi saya udah tahu dulu, orang pegawai menyebutkan, oh dia itu suka datang ke rumah-rumah dosen minta duit atau begini. Jadi bukan dia sebagai komentator ya, kita bagaimana cara dia tuh nipu. Baik, ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Ada? Ada mau mencoba peran kayak tadi? Gak sanggup?